Selamat sore, saya Niketut Putri Minangsari. Sore ini saya akan menghadirkan legenda Subali Sugriwa yang merupakan sebuah cerita yang cukup dekat di hati saya. Karena sebagai penari, saya bisa menarikan dan sangat suka pada dua tari klasik Bali, yaitu yaitu legong kuntir dan legong jobok. Dan kedua tarian ini, sapa-sapa dulu. Tuh kan, sapa-sapa. Terima kasih yang sudah hadir untuk mendengarkan saya mendongeng untuk pertama kalinya. Semoga sampai ada beberapa, mudah-mudahan ada juga anak-anak atau adik-adik yang ingin juga mendengar atau cerita tentang legenda Subali Sugriwa ya. Saya tunggu, mungkin sambil minum dulu. Oke. Panjang, jadi mohon maaf saya akan membaca dari dokumen ya, dari laptop. Tadinya saya mau tulis atau ketik, tapi ya sudahlah, lebih baik langsung dari laptop. Oke, sudah cukup banyak ya. Selamat sore sekali lagi. Saya Niketut Putri Minangsari. Saya senang sekali berkesempatan untuk bisa meramaikan acara mendongeng dari rumah edisi ke-60. Lumayan udah banyak ya. Sonia dan teman-teman di komunitas Mahima ini luar biasa ya. Jadi saya senang sekali bisa ikut meramaikan dan semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat dan semangat terus di masa pandemi ini. Mari kita mulai aja kali ya. Gimana Son? Mulai aja? Ini udah jam 4 belum? Oke. Ya. Baiklah. Jadi sekali lagi, dalam tari-tarian Bali, cerita Subali Sugriwa ini cukup populer ya di dalam budaya Bali. Dan ada dua tarian klasik Bali yang memakai cerita Subali dan Sugriwa sebagai temanya. Dan dua-duanya tari klasik, yaitu legong jobok dan legong kuntir. Tapi bedanya adalah katanya legong kuntir itu tentang Subali Sugriwa pada saat mereka masih kecil, sebelum bernama Subali Sugriwa. Jadi dulu nama mereka adalah Guarsa dan Guarsi. Ya, maaf, barusan wifi-nya nggak tahu kenapa. Saya tanpa wifi saja. Ya, kita mulai saja. Inilah legenda Subali dan Sugriwa. Di suatu masa, di pertapaan Agrastina, di kaki Gunung Sukendra, hiduplah seorang resi bernama Gotama beserta keluarganya. Diceritakan Resi Gotama adalah masih keturunan Batara Ismaya, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Semar. Karena Resi Gotama banyak memberikan jasa dan baktinya kepada para dewa, ia mendapat anugerah boleh menikahi seorang bidadari kahyangan bernama Dewi Indradi. Dari hasil perkawinannya, mereka dikaruniai 3 orang anak. Si sulung Anjani yang cantik jelita, dan 2 adik laki-lakinya yang lahir susul menyusul, Guarsa dan Guarsi yang tampan rupawan. Tahun berganti tahun, Dewi Indradi sering merasa kesepian. Mengapa? Ya, karena ia bersuamikan seorang Brahmana yang sudah berumur, yang lebih sering pergi bertapa daripada menemaninya di rumah. Akhirnya, sang bidadari tergoda oleh panah asmara Batara Surya, dewa matahari. Terjalinlah hubungan asmara secara rahasia yang begitu rapi, sehingga sampai bertahun-tahun tidak diketahui oleh suaminya Resi Gotama maupun oleh ketiga anaknya yang semakin beranjak dewasa.
Dewi Indradi memiliki sebuah pusaka kedewataan Cupu Manik Astagina, pemberian sang kekasih Batara Surya. Seperti apakah cupu itu? Ada yang pernah melihat? Kira-kira seperti ini ya bentuknya ya. Cupu itu kira-kira seperti ini ya. Bisa untuk tempat menyimpan perhiasan atau sesuatu. Ketika memberikan cupu manik itu, Batara Surya mewanti-wantinya. Adinda, kenang-kenangan dariku ini jangan pernah sekalipun kau tunjukkan, apalagi kau berikan kepada orang lain, walau itu anak-anakmu sendiri. Kalau pesanku ini sampai terlanggar, akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Cupu Manik Astagina adalah pusaka kedewataan yang menurut ketentuan para dewa tidak boleh dilihat atau dimiliki oleh manusia biasa. Larangan ini disebabkan karena di samping memiliki khasiat kesaktian yang luar biasa, juga di dalamnya terkandung rahasia kehidupan alam dunia dan alam kesuargaan. Apabila orang membuka Cupu Manik Astagina, pada mangkuk bagian dalamnya akan tampak gambaran swarga loka yang serba menakjubkan dan penuh warna-warni mempesona. Sedangkan pada bagian dalam tutupnya dapat dilihat berbagai panorama menakjubkan yang ada di seluruh jagat raya, tampil berganti-ganti dari satu pemandangan ke pemandangan lain, bagaikan keadaan yang nyata, seolah-olah yang melihatnya sedang dibawa berkelana, berkeliling Mayapada, menikmati keindahan alam dari ketinggian, memandang gunung kebiruan, hutan menghijau, sungai berkelok, mega berarak, dan langit biru menyejukkan. Baiklah Kakang, ujar Dewi Indradi. Saya berjanji akan selalu berhati-hati dengan hadiahmu ini. Namun, suatu hari, ketika Dewi Indradi sedang asyik mengamati keindahan isi cupu tersebut, putri sulungnya Anjani memergoki. Dan tentu saja, ia amat ingin mengetahui benda apakah yang tampak sangat menarik itu. Terpaksa Dewi Indradi meminjamkan, dengan syarat jangan sampai diketahui oleh adik-adiknya. Baiklah nak, cupu ini boleh kau lihat-lihat sebentar. Tapi pesan ibu, tolong jangan sampai jatuh ke tangan adik-adikmu. Sialnya, Anjani tidak tahan untuk tidak memamerkan mainan pinjaman dari ibunya kepada kedua adiknya Guarsa dan Guarsi. Akibatnya, Cupu Manik Astagina menjadi rebutan. Terjadi pertengkaran dan keributan di antara ketiga kakak beradik itu. Anjani menangis dan melapor pada ibunya. Tapi di saat yang sama, Guarsa dan Guarsi mengadu pada ayahnya yang sedang bertapa. Dengan gusar, Guarsa dan Guarsi menuduh bahwa ayahnya, Resi Gotama, telah berlaku tidak adil, menganak emaskan Anjani dengan memberi hadiah indah yang mereka berdua tidak miliki. Tuduhan kedua putranya ini membuat Resi Gotama kaget dan sedih. Ia merasa ia tidak pernah berbuat seperti itu. Ia tidak pernah menghadiahkan hanya satu benda ke salah satu anak. Ia merasa ia selalu berbuat adil. Langsung Resi Gotama memanggil Anjani dan istrinya Dewi Indradi. Karena rasa takut dan hormatnya kepada sang ayah, Anjani menyerahkan Cupu Manik Astagina. Anjani berterus terang bahwa benda itu dipinjamkan ibunya. Sepanjang percakapan, Dewi Indradi duduk diam membisu. Ia tidak berani berterus terang dari mana ia mendapatkan benda kedewataan itu. Dewi Indradi dihadapkan kepada buah simalakama. Berterus terang berarti membongkar hubungan asmaranya dengan Batara Surya. Berdiam diri sama artinya dengan tidak menghormati suami. Sikap Dewi Indradi yang tetap membisu, walaupun berkali-kali ditanya,
membuat kemarahan Resi Gotama memuncak. Dalam kemurkaannya, Resi Gotama bersupata, mengutuk, mengatakan bahwa sikap diam istrinya itu bagaikan sebuah patung batu. Akibat kesaktian Resi Gotama, dalam sekejap Sang Dewi betul-betul berubah wujud menjadi batu sebesar manusia. Dalam sesal dan kepasrahan, melihat hasil kutukannya, Resi Gotama mengangkat patung batu itu dan melemparkannya sejauh-jauhnya. Ketika anak-anak mereka menjerit, menangisi nasib ibunya, sang resi tak bergeming. Kini demi keadilan atas cupu yang diperebutkan mereka bertiga, Resi Gotama kembali melemparkan cupu manik itu ke udara. Siapapun yang menemukannya nanti, dialah pemiliknya, ujarnya. Seraya mengusap air mata mereka, Anjani, Guarsa, dan Guarsi segera berlari mengejar pusaka itu dengan harapan benda peninggalan ibunya itu dapat mereka simpan. Tetapi cupu itu seolah mempunyai sayap. Sebentar saja ia telah melayang melintas di balik bukit. Cupu tersebut lalu terpisah menjadi dua. Bagian mangkuk jatuh ke tanah dan berubah wujud menjadi sebuah telaga bernama Nirmala. Sedang tutupnya jatuh di tempat lain menjadi telaga Sumala. Sementara itu Anjani, Guarsa, dan Guarsi yang mengira cupu tersebut jatuh ke dalam telaga di tengah hutan itu langsung saja mendekati telaga Nirmala. Tanpa berpikir panjang, Guarsa dan Guarsi segera menceburkan diri dan menyelam ke dalam telaga untuk mencari cupu tadi. Sementara Anjani yang tidak seberani kedua adik-adiknya hanya termangu-mangu berdiri di pinggir telaga. Anjani tetapi merasa lelah setelah berlarian sebelum seharian. Ia pun lalu membasuh mukanya di dalam air telaga tersebut agar merasa segar. Tiba-tiba kedua tangannya sampai siku ditumbuhi bulu-bulu lebat, sementara wajah dan kepalanya berubah menjadi layaknya seekor kera. Akan halnya Guarsa dan Guarsi, mereka pun segera muncul ke permukaan telaga dalam keadaan telah berubah wujud. Sekujur badan mereka menjadi kera. Sungguh suatu malapetaka yang hebat yang membuat mereka bertiga amat sangat terpukul. Tak ada lagi wajah mempesona Anjani. Tak tersisa lagi ketampanan Guarsa maupun Guarsi. Ketiga kakak beradik ini pun saling berpelukan meratapi kejadian yang menimpa diri mereka. Dengan penuh penyesalan mereka kembali ke pertapaan dan memohon-mohon kepada ayahandanya agar wujud mereka dikembalikan seperti semula. Tapi Resi Gotama mengatakan bahwa perubahan wujud mereka sudah tidak dapat dirubah. Telaga Nirmala yang airnya mengandung kutukan telah menjadi bagian dari supata sang ayah. Resi Gotama bersabda, "Anak-anakku, maafkan ayah. Kutukan itu tidak dapat ayah rubah betapapun aku ingin. Tapi ketahuilah, walau berwujud kera, kalian masih dapat menunaikan dharma. Untuk itu pergilah kalian bertapa, sucikanlah diri." Anjani diperintahkan Resi Gotama untuk bertapa di sebuah sungai. Sedangkan Guarsa dan Guarsi yang diberi nama baru oleh ayahnya menjadi Subali dan Sugriwa, masing-masing bertapa di gunung dan hutan Sunyapringga. Sesuai petunjuk sang ayah, Anjani bertapa dengan gaya berendam tanpa busana seperti seekor katak di tengah aliran sungai. Sementara Subali menggantung di ketinggian dahan pohon seperti seekor kelelawar. Dan Sugriwa, ia bertapa di atas rerumputan di tengah lebatnya hutan,
dengan mengangkat sebelah kakinya seperti seekor kijang. Demikianlah Anjani, Subali, dan Sugriwa melakoni tapa brata selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun demi menebus kesalahan mereka. Beberapa belas tahun kemudian, Kahyangan dilanda bencana akibat kelancangan raksasa Kebosura dan patihnya Lembusura. Kebosura menginginkan Dewi Tara untuk dijadikan permaisuri di Gua Kiskenda. Dewi Tara adalah seorang bidadari yang tinggal di Kahyangan. Tentu saja permintaan Kebosura itu tidak diizinkan oleh para dewa. Keinginan itu dianggap sangat tidak lumrah, karena seorang raksasa berperangai mengerikan tak mungkin dipilih oleh seorang bidadari. Dewi Tara tentu tidak menginginkan untuk dinikahi. Karena permintaannya ditolak mentah-mentah oleh para dewa, Kebosura mengamuk. Dengan kesaktiannya yang luar biasa dan bantuan Lembusura, ia mengobrak-abrik Swargaloka dan mengalahkan para dewa. Berdua, mereka pun akhirnya berhasil menculik Dewi Tara, membawanya ke Gua Kiskenda, tempat mereka membangun kerajaan raksasa bernama Kerajaan Sura. Kekalahan para dewa oleh bangsa Sura itu membuat Batara Guru merasa sangat prihatin. Karenanya Batara Guru segera mengutus Batara Narada untuk turun ke bumi dan mencari ksatria-ksatria tangguh yang bisa membantu para dewata. Narada mendengar berita bahwa anak-anak Resi Gotama, yakni Subali dan Sugriwa, memiliki kesaktian yang mungkin bisa mengalahkan Kebosura dan Lembusura. Ketika itu Subali dan Sugriwa, dua ksatria tangguh berwujud kera, sedang bertapa di hutan Dandaka. Pesan Batara Guru lalu disampaikan Batara Narada kepada Subali dan Sugriwa, bahwa siapapun dari mereka yang mampu mengalahkan musuh-musuh Kahyangan itu berhak memperistri Dewi Tara. Serta-merta Subali menyanggupi permintaan para dewa. Singkat cerita, Subali yang lewat salah satu pertapaan panjangnya mendapat anugerah Dewata Aji Pancasona, tiba di Gua Kiskenda bersama Sugriwa. Dengan kesaktian ajiannya, dengan mudahnya ia berhasil merebut kembali Dewi Tara dari cengkraman Kebosura dan Lembusura. Dengan alasan keselamatan, Subali menyerahkan Dewi Tara ke Sugriwa agar segera diantar ke Kahyangan. Sedangkan Subali, ia berniat untuk kembali masuk ke gua untuk menantang Kebosura dan Lembusura. Di mulut Gua Kiskenda, sebelum ia masuk, Subali berpesan, Sugriwa, tolong kau jaga saja di luar gua, biar aku yang masuk ke dalam. Tapi Kakang, saya harus apa di luar sini? Sugriwa khawatir. Kau tenang saja, apapun yang nanti terjadi, itu adalah baktiku kepada Dewata. Tolong kau perhatikan, jika ada aliran air yang keluar dari gua ini berwarna merah, berarti aku yang memenangkan pertarungan. Tapi jika airnya berwarna putih, berarti aku kalah. Dan kalau itu yang terjadi, segeralah tutup mulut gua ini dengan batu besar. Dengan setia, Sugriwa menunggu di depan gua 3 hari 3 malam lamanya. Sampai akhirnya mengalir keluar air berwarna putih bercampur merah. Melihat warna air seperti itu, Sugriwa berkesimpulan bahwa kakaknya Subali telah tewas bersama Kebosura dan Lembusura.
Pemikiran itulah yang kemudian disampaikan Sugriwa kepada Batara Guru di Kahyangan. Padahal yang sebenarnya terjadi, Subali yang memenangkan pertempuran itu. Tapi kenapa air berwarna putih juga? Itu bukan berasal dari darah Subali, melainkan karena hancurnya otak Kebosura dan Lembusura yang kedua kepalanya diadu oleh Sugriwa. Apa yang semata-mata dilihatnya dilaporkan Sugriwa kepada Batara Guru dan Batara Narada, sekaligus menyerahkan kembali Dewi Tara. Sugriwa menyampaikan bahwa kakaknya Subali sudah tiada, bersama-sama tewas dengan Kebosura dan Lembusura. Mengetahui para musuh Kahyangan sudah tewas, Batara Guru dengan senang hati memberikan hadiah kepada Sugriwa. Hadiah itu adalah Dewi Tara untuk dijadikan istrinya. Sebenarnya Sugriwa merasa berat menerima hadiah itu, karena dia tahu yang lebih berhak menerima adalah kakaknya Subali. Namun karena ia mengira kakaknya sudah tiada, ia pun menerima hadiah itu. Pada waktu yang bersamaan, Subali yang kelelahan setelah membunuh Kebosura dan Lembusura terperanjat melihat pintu gua Kiskendha tertutup rapat, penuh dengan batu-batu. Padahal semula ia berharap adiknya Sugriwa menunggu di luar menyambutnya setelah dirinya menang peperangan. Subali yang bertemperamen tinggi langsung naik darah melihat pintu gua ditutup. Ia sangat marah. Ia langsung berpikir Sugriwa sudah ingkar janji dan berkhianat demi mendapatkan Dewi Tara. Dengan kesaktiannya, mulut gua ditendangnya hingga batu-batu itu hancur lebur. Gua pun akhirnya terbuka kembali. Tanpa pikir panjang, Subali langsung mencari Sugriwa. Sugriwa pun sudah kembali dari Kahyangan dan mereka berdua berpapasan. Tanpa bicara apa-apa, Subali langsung menghajar Sugriwa hingga babak belur. Sugriwa berusaha menjelaskan kepada kakaknya kenapa ia sampai menutup mulut gua Kiskendha. Tapi Subali tidak mau menerima penjelasan adiknya dan terus menggempur Sugriwa. Karena terdesak, terpaksa Sugriwa mempertahankan diri. Terjadilah perang tanding yang ganas antara saudara-saudara itu. Pertarungan ini tidak berhenti sama sekali kalau ayah mereka, Resi Gotama, tidak turun tangan untuk melerai. Resi Gotama menanyakan apa yang menjadi sebab pertengkaran keluarga tersebut. Sugriwa pun menceritakan dari awal sampai akhir. Tetapi Subali tidak bisa menerima semua penjelasan Sugriwa. Ia tetap marah. Akhirnya Resi Gotama berpendapat bahwa semua ini semakin parah karena perilaku Subali yang tidak sabaran. Karena perilaku Subali yang menurutnya penuh amarah, Resi Gotama memutuskan bahwa yang berhak menerima Dewi Tara sebagai istri adalah Sugriwa. Bukan itu saja, Gotama juga mengutuk Subali karena sudah takabur mengaku berdarah putih. Ia bersabda bahwa kelak Subali akan mati di tangan ksatria titisan Batara Wisnu. Dan kutukan itu di kemudian hari terbukti Subali tewas karena panah sakti Sang Rama. Demikian sudah selesai. Inilah cerita tentang legenda Subali Sugriwa. Jika dulu pernah membaca komik pewayangan, mungkin masih familiar dengan cerita ini. Jika belum pernah, semoga cerita ini memberi isi dan faedah. Terima kasih.